Al-Fatihah ayat terakhir yang pada pertemuan lalu, kalau saya tidak salah ingat, kita telah sama-sama eh, sedikit menyinggung tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat ya. Betul, Ustaz. Jadi ada tiga persoalan penting dalam ayat ketujuh ini yang membentuk atau mungkin me- me- merajut lah ya makna dari ayat terakhir surat Al-Fatihah ini. Yang pertama itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah nikmat apa yang mereka peroleh. Dan yang ketiga adalah perjalanan hidup mereka itu seperti apa hingga bisa mendapatkan nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal ini saya kira menjadi poin penting dan mungkin bisa kita sebut sebagai ya langkah praktis untuk kita kemudian bisa menutup surat Al-Fatihah ini dengan sebuah roadmap bagi kehidupan kita. Jadi nanti harapannya gitu ya setelah surat Al-Fatihah ini kita bisa memiliki sebuah peta perjalanan gitu tentang skala prioritas dan hal-hal apa saja yang mau kita perbuat selama kehidupan kita di dunia dan di sisa umur yang kita miliki ini. Em, di pertemuan yang lalu kalau saya juga masih tidak salah ingat kita sama-sama sudah membahas tentang eh, tiga empat ya kelompok eh, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan eksplisit tentang siapa yang tergolong dalam munamun alaihi gitu. Yang pertama itu adalah anbiya tentu. Yang kedua adalah siddiqin, yang ketiga adalah syuhada dan yang keempat itu adalah solihin. Gitu ya. Saya udah, saya kayaknya belum bisa share ya. Belum disebut mungkin Ustaz ya. Sebetulnya udah bisa sih. Oh, salah pencet, sorry. Bentar ya. Sudah muncul? Masih menunggu Ustaz. Belum Belum? muncul. Hmm, Oh ya udah, Ustaz. udah ya? Sudah. Oh ya. Nah, di situ kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa," gitu ya. Ini mm, memberikan semacam petunjuk gitu ya buat kita bahwa yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu adalah kelompok pertamanya nabiyin, yang kedua itu siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat solihin. Dan kita telah menyinggung mungkin secara singkat gitu ya, apa saja gitu ya atau sifat seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tersebut gitu ya bahwa yang kita bisa pahami tentang nabi itu ya memang tidak banyak gitu ya karena memang pengalaman kenabian itu adalah pengalaman yang khusus dan dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai idiosinkretik ya. Ya, kita hanya mengetahui bahwa para nabi itu adalah utusan-utusan Tuhan yang secara khusus mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti apa wahyu tersebut? Ya itu sudah mungkin di luar jangkauan kita gitu ya. Ya. Sebagian berusaha untuk menjelaskan bahwa pengalaman atau intensitas rendah dari wahyu itu mungkin bisa kita pahami melalui fenomena yang disebut sebagai ilham. Tapi ilham itu jaraknya dengan wahyu itu tentu
dari aspek intensitasnya sangatlah jauh gitu ya. Sehingga untuk bisa merasakan kelompok pertama ini mungkin eh, kita tertutup gitu ya aksesnya. Nah, tapi untuk tiga kelompok lainnya gitu ya. Nah, ini kita bisa untuk sampai pada eh, kondisi dan keadaan itu. Yang pertama adalah Siddiqin, yang kemarin kita sudah singgung gitu ya, sebagai orang yang membenarkan. Jadi kata sodako itu gitu ya, itu artinya adalah membenarkan dengan bukti amalnya gitu ya. Jadi perbuatannya itu adalah perwujudan dari kebenaran sistem pikiran dia dan sistem kecintaan dia dan juga sistem akhlak yang dimiliki dalam dirinya. Yang berikutnya itu adalah syuhada. Nah, syuhada pun di sini kemarin kita telah singgung secara singkat. Yang dimaksud itu bukan sekadar syahid di medan perang, tapi lebih mendasar dari syahid di medan perang adalah orang-orang yang berhasil menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memperbarui syahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca syahadah itu jangan cuma sekali seumur hidup gitu ya. Ketika kita mungkin berislam atau eh, memeluk keagamaan ini gitu ya. Tapi syahadah itu kita maknai setiap hari. Makanya kan ada salah satu bagian penting dalam sholat itu ya juga tasyahud gitu kan. Jadi ada fase dalam sholat itu di mana kita betul-betul memperoleh makom syuhud tuh setiap harinya di apa namanya keadaan-keadaan tasyahud kita. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Nah, itu sebetulnya harusnya memiliki bobot tersendiri buat kita. Jadi kita betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gitu ya jika itu terasah dalam diri kita mungkin kita bisa masuk dalam golongan yang kedua ini yang berupa wasyuhada. Dan yang ketiga itu solihin gitu ya. Dan solihin ini pun kita singgung bukan cuma sekedar amalannya tapi jati dirinya. Jadi solih itu adalah layak ketimbang baik, makna soleh itu adalah layak gitu ya. Jadi orang misalkan apa sesuatu yang soleh dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang pantas gitu. Nah kadang-kadang kebaikan itu berkaitan erat dengan kepantasan gitu kan. Nah ada hal-hal itu yang mungkin sebenarnya tidak apa-apa gitu ya secara apa namanya common sense gitu kan secara umum, tapi situasi sepertinya melihat itu sebagai sesuatu yang tidak pantas gitu kan, seperti kita berpakaian dengan cara yang mungkin tidak tepat gitu atau cara kita berbicara yang sebetulnya dari kacamata lahiriah dan sederhana mungkin itu oke-oke saja, tapi tidak pantas gitu ya untuk apa namanya mungkin identitas yang kita miliki gitu ya. Di kedewasaan, ke adab dan lain sebagainya itu ada karena memang ada yang namanya amal-amal soleh gitu, amal-amal yang pantas untuk dilakukan. Setiap yang baik itu tentu merupakan sesuatu yang pantas, tapi sesuatu yang pantas itu lebih luas daripada kebaikan saja gitu ya. Jadi relasinya itu kalau mau kita sederhanakan seperti itu. Jadi amal soleh itu sesuatu yang lebih luas dibanding amal yang sekedar bir gitu ya. Jadi untuk menjadi solihin itu kita harus memiliki kepantasan dan kelayakan dalam menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya beramal soleh, tapi kita juga memiliki jati diri yang soleh. Apa jati diri yang soleh itu? Jati diri yang terus pantas gitu ya untuk bisa menampung rahmatnya Allah Subhanahu
wa taala layak gitu ya. Jadi wadah kita itu demikian luas dan demikian bersih sehingga ketika rahmatnya Allah mau turun di wadah kita justru nggak jadi kotor gitu ya. Nggak jadi sesuatu yang justru berubah jadi keburukan gitu ya. Kalau Allah kasih ilmu, ya ilmu itu kemudian menjadi cahaya buat kita, bukan justru menambah kesombongan buat kita. Kalau Allah kasih rezeki buat kita, ya rezeki itu justru menjadi sumber kebaikan dan manfaat buat kita dan orang sekitar kita, bukan justru menjadi sumber keangkuhan buat kita. Jadi itu semuanya bisa mengalir dengan baik jika kita itu adalah pribadi yang soleh So, gitu. Pribadi yang betul-betul layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadah kita itu bukanlah wadah yang mentransformasi keburukan, tapi justru wadah yang mentransformasi kebaikan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan itu kita pelihara gitu ya dalam diri kita, mungkin kita bisa mencapai keadaan-keadaan yang disebut sebagai Al-Quran alladzina an'amallahu alaihim tadi gitu ya. Dan jika kita belum ada di situ gitu ya, ini kan penegasan sebetulnya ada kelompok kelima, jadi kelompok itu tidak empat empat saja gitu ya. Nah, kelompok kelima itu siapa? Kelompok kelima adalah hasuna ulaika Rofik. Rofiko. Jadi ya teman-temannya mereka gitu ya. Orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri dalam kelompok kelompok ini gitu ya. Itu adalah kelompok kelima yang mungkin saya gitu atau mungkin juga ada beberapa ibu dan teman-teman sekalian yang masih berjuang untuk bisa sampai pada Nabi. Jadi setelah ayat ini gitu ya menjelaskan lima kelompok manusia selain Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan unik gitu ya bagaimana Al-Quran dalam ayat ini memisahkan Rasulullah itu dari bahkan nabiyin gitu ya. Dan, Mau yuti Allah wa Rasul. ya, wa man yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'amullahu alaihim minan nabiyyin gitu. Jadi Allah, Rasulullah baru eh, Ambiya. apa namanya kelompok-kelompok itu gitu. Jadi memang hisapnya seolah-olah sudah dibedakan sama Al-Quran Rasulullah itu ya saking memiliki makom yang tinggi bahkan bukan lagi mun'amun alaihi gitu ya dalam bahasa sebagian pemikir kita. Rasulullah itulah yang apa namanya merupakan kanal pertama gitu dari mengalirnya seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di semesta ini. Gitu ya. Nah, jadi ini beberapa konsep yang coba kita bangun tentang siapa sih orang yang munamun alaihi itu. Nah, sekarang kita coba masuk pada apa sih nikmat diperoleh para munamun alaihi tadi. Nah, kalau kita ingin bahasakan secara sederhana, ya kenikmatan itu bisa kita bagi sebagaimana ayat yang sebelumnya sempat kita singgung itu kepada kenikmatan yang zohir dan kenikmatan yang Batin. batin dengan zohiratan wa batinatan dalam ayatnya kan gitu. Nah, parameter kenikmatan ini pembagiannya itu kan diukur berdasarkan sebetulnya potensi juga yang ada dalam diri kita. Jadi kenikmatan itu secara linguistik kalau masih pada ingat itu mensyaratkan apa? Eh, ne- Nikmat itu secara linguistik kan akar katanya kan nun, ain dan mim. un- yes. Nah, dia berubah menjadi nikmat itu punya syarat tuh. Syaratnya adalah Khususan, Ustaz. Khususan. ya dia itu bentuknya saja udah kekhususan gitu kan. Tapi inam itu mengharuskan suatu kesadaran ya. Keren. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Nah, ketika kita berbicara tentang kesadaran, maka kita berbicara tentang satu alam yang tidak sederhana, gitu ya. Karena alam kesadaran manusia itu berlapis-lapis,
dari kesadaran yang paling lahiriah hingga kesadaran yang paling batin dalam diri kita. Maka pembagian nikmat secara zohir dan batin itu bukan cuma pembagian sederhana sebetulnya, tapi pembagian yang berawal dari potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Betapa potensi dalam diri kita itu bergradasi, bertingkat-tingkat dari yang paling lahir hingga yang paling batin. Jadi kenapa kenikmatan itu bermacam-macam? Karena memang gradasi potensi kita itu juga bermacam-macam. Bayangkan jika potensi yang kita miliki dalam diri kita ini hanya satu, maka kenikmatan itu ada berapa? Mungkin nggak? Kalau potensi dalam diri kita ini hanya satu, kenikmatan yang kita miliki itu beragam-ragam. Jadi yang bisa mencapai ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, gitu wa in ta'uddu, gitu kan? Itu latuh suha. Jadi yang bisa mencapai keadaan latuh suha tidak bisa terhitung nikmatnya Allah itu adalah makhluk yang memang memiliki potensi yang juga tidak terbatas. Saya ulangi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kenikmatannya itu tidak bisa dihitung gitu ya. Itu sebetulnya makna relasionalnya gitu ya. Makna kelazimannya adalah harus ada makhluk yang memiliki potensi yang juga tidak terbatas untuk merasakan keterbatasan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena nikmat itu selalu melazimkan kesadaran gitu. Dan jika potensi kita, instrumen kita, daya kita untuk merasakan kenikmatan Tuhan itu hanya 2, 3, 5, maka kenikmatan Tuhan pun akan terbatas pada 2, 3, dan 5 itu. Tapi semakin banyak potensi yang kita miliki, apalagi jika potensi itu teraktualisasi, gitu ya, maka kenikmatan yang kita rasakan pun akan semakin banyak pula, gitu ya. Dan manusialah, gitu ya, yang memiliki ketidakterbatasan potensi itu dari aspek yang paling lahiriahnya. Di aspek yang paling lahiriahnya pun dunia sains ini belum berhenti-berhenti gitu. Menemukan hal-hal baru terkait potensi diri kita. Bahkan indera kita yang kita kira 5 ini kan terus berkembang. Bisa jadi yang lahiriah ini juga bukan cuma 5 saja, bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Dan terlalu simplifikasi jika kita menyederhanakan indera pencerapan kita itu hanya pada 5 sensor yang masyhur itu, gitu kan. Nah, tapi kan di 5 sensor ini bayangkan kenikmatan yang bisa kita dapatkan di Oh, 5 sensor tersebut saja, gitu ya. Di sensor mata kita, gitu, kenikmatan yang dimiliki oleh pandangan kita itu kan juga tidak terhitung masing-masingnya gitu. Apa apa perasa, gitu ya, pencium, peraba, gitu kan. Itu semuanya kan masing-masing memiliki kenikmatannya tersendiri, dan masing-masing bahkan bisa jadi apa namanya terkumpul dalam satu kesatuan gitu ya, seperti kita sedang nonton atau kita sedang melihat suatu kejadian gitu kan, itu yang sedang merasakan kenikmatan dari tontonan, pemandangan, dan kejadian itu kan bukan cuma mata, tapi juga kita gitu ya, tapi juga bahkan bisa jadi indera peraba kita, indera penciuman kita gitu ya. Itu kan semua teraktivasi gitu dan saling mendukung menjadi harmoni gitu ya untuk menciptakan kenikmatan demi kenikmatan dalam dalam kehidupan kita. Cuma memang tidak selalu kasusnya itu saling mendukung. Kadang-kadang mereka juga saling bertabrakan dan kita ada di posisi untuk harus memilih gitu. Satu nikmat dengan nikmat baik. yang lain gitu. Mana yang kita dahulukan gitu antara nikmat penglihatan atau nikmat pendengaran atau nikmat yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan semuanya bisa apa namanya menunjukkan pada kita untuk di level lahiriah saja gitu ya. Kenikmatan itu sudah tidak terhitung Terhitung. gitu kan. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam aspek yang lebih batin, lebih halus gitu, kita akan mendapati bahwa eh, cerita kenikmatannya itu menjadi apa namanya?
lebih sulit lagi untuk dicerna gitu kalau bahasanya Mas Rizal gitu kan. Kenapa? Karena aspek batin kita itu menyimpan eh, potensi yang betul-betul sangat banyak gitu kan, dari memori kita gitu ya, terus sampai akal kita gitu ya, kalbu kita, roh kita. Nah, itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita peroleh karena memang potensi kita juga terus bergradasi sampai ke titik yang paling paling Dalam. dalam. Dan mereka semua itu akan saling eh, tarik menarik gitu kan, untuk bisa mendapatkan kenikmatannya masing-masing. Saya ulangi gitu ya. Mereka semua itu akan saling tarik menarik dari aspek yang lahiriah sampai aspek yang paling tinggi untuk memperoleh kenikmatannya masing-masing jika gitu ya. Potensi lahiriah kita lebih dominan dan berkuasa gitu ya dalam diri kita, maka kenikmatan yang akan kita hayati itu lebih banyak harus berbentuk kenikmatan yang sifatnya lahiriah Lahir ya. gitu ya. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun secara tidak sadar gitu ya, kita akan meminta pada Allah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya Lahir ya. lahiriah pula. Itu adalah tanda bahwa eh, potensi yang aktif dalam diri kita dominannya itu adalah potensi lahiriah. Gitu. Bahkan jika ada akhirat kelak gitu ya, yang tergambar oleh kita dan ini kita minta dari Allah dari hari akhir itu adalah hari akhir yang sifatnya juga Lahir ya. lahiriah gitu loh. Nah, kita akhirnya sulit untuk mencerna gitu ya bahwa kedekatan dengan Allah itu jauh lebih berharga ketimbang surga dan neraka. Itu sudah dicerna. Kenapa? Karena memang kita terbiasa untuk mengaktifasi hal-hal indrawi. Kalau dalam bahasanya Al-Quran itu kaumnya Nabi Musa gitu kan, itu kan mendapatkan azab itu karena banyak faktor ya. Nah, di salah satu faktornya itu karena mereka maunya Tuhan itu hadir dengan indera dan penglihatan mereka sendiri gitu, jahrotan gitu kan. Nah, mereka mau Tuhan itu mewujud seperti mm, gunung gitu ya, lautan dan manusia itu sendiri. Gitu. Itu karena apa bisa seperti itu? Karena yang bisa mereka nikmati itu hanyalah kenikmatan indrawi semata. Gitu kan. Nah, ini baru di indra. Ntar di daya khayal kita pun seperti itu. Daya khayal ini juga memiliki kenikmatannya terus Pasti. masing-masing gitu kan. Nah, ini saya cuma ingin sedikit gitu ya menyinggung kenapa sih pembagian nikmat zohir dan batin itu ada dan kenapa Al-Quran itu sampai menyebut itu. Gitu kan. Kadang-kadang kita perlu merenungi gitu ya. Kok klasifikasi ini dari mana asal muasalnya? Dan kalau kita teliti lebih jauh mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa pembagian-pembagian ini porosnya dan parameternya itu adalah manusia itu sendiri gitu loh. Dan karena andaikan manusia yang tidak ada, mungkin pembagian seperti ini juga menjadi absurd, menjadi tidak ada maknanya gitu ya. Yang kalau tadi dalam apa analogi kita, jika kita bayangkan fakta kontraknya di alam semesta ini tidak ada makhluk bernama manusia, mungkin kenikmatan ini entah batin saja atau entah zohir Lahir. saja. Tidak ada kenikmatan zohir dan batin. Dan ini penting. Gitu kan. Yang batin dinikmati sama malaikat saja gitu ya. Yang zohir dinikmati sama hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk di bumi saja gitu. Ya, tapi kenapa ada zohir dan batin? Ini berarti kan melazimkan ada makhluk gitu yang bisa meliputi zohir dan batin itu. Batin. Bagaimana sifatnya Allah itu adalah wal awal wal akhir Wazahir wal batin. wal zohir wal batin gitu ya. Karena memang juga sumber kenikmatan itu sifatnya zohir dan Batin. batin gitu kan. Ya. Jadi dalam kasus ini
gitu ya. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa kenikmatan itu dibagi dua menjadi zahir dan batin, dan akarnya itu karena memang ada makhluk yang itu kita gitu ya, yang bisa merasakan kenikmatan gradual tadi gitu ya. Nah, cuma sebelum kita lanjut gitu pada jenis-jenis nikmat ini kita perlu memahami dulu premis dasar tentang kenikmatan, bahwa segala sesuatu yang berupa nikmat itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Ini premis dasar ini menjadi fondasi gitu ya untuk kita memahami apa sih nikmat itu gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin Amin Allah. faminallah," gitu. "Wa ma bikum." Jadi tidak ada satupun dari gitu. "Wa ma min," gitu ya. "Wa ma min" itu penekanan juga gitu ya, atau hasar gitu, apa namanya, pengkhususan, sorry, gitu ya, bahwa tidak ada satupun gitu ya dari kenikmatan ini yang sampai kepada kalian kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Maka sehingga premis dasar ketika kita berbicara tentang nikmat adalah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma gitu ya, premis dasar ini kemudian memiliki beberapa keterangan gitu ya. Karena dalam premis-premis lain ya, gitu ya, kita bisa sepertinya menarik kesimpulan bahwa yang menjadi ideal gitu ya dalam penuturan Al-Qur'an itu adalah kenikmatan batin. Meskipun nikmat zohir itu juga ya itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala dan memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita berbicara tentang sesuatu yang ideal, gitu ya, maka gitu ya, yang menjadi ideal dalam penuturan Al-Qur'an itu adalah kenikmatan yang sifatnya Batin. batiniah, gitu ya. Jadi semua ini nikmat, tapi di antara kenikmatan ini gitu ya, ada yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala, Wa dan itu ta'ala. kenikmatan batinia, kenikmatan maknawiyah yang posisinya itu jauh lebih tinggi dari posisi kenikmatan zahiriyah gitu. Jadi semua ini nikmat tapi tidak semua nikmat itu ideal. Nah, nikmat yang ideal itu adalah nikmat yang batinia gitu ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya menyebutkan kenikmatan lahiriah itu sebagai hiasan semata. Ya kan? Misalnya di ayat 46 tuh surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia." Dunia. Bahwa harta begitu juga keturunan-keturunan itu hanyalah hiasan bagi kehidupan dunia ya. Hiasan ini penuturan yang unik gitu ya. Meskipun dia itu bukan cuma sekedar kenikmatan, kenikmatan yang betul-betul apa ya, membangkitkan selera lah hiasan itu ya. Jadi kadang-kadang kan ada kenikmatan yang tidak kita itu nggak terlalu membangkitkan selera, tapi penuturan zina itu kenikmatan yang betul-betul emang membuat kita itu berselera gitu. Nah itu disebut sebagai zina. Nah al-malu wal banun itu disebut ya meskipun dia kenikmatan dan dia berselera, tapi pada ujungnya dia itu semuanya hanyalah Hiasan. hiasan. Dia bukanlah jati diri kita. Hiasan itu ya atribut saja. Atribut itu pada saatnya gitu harus kita tanggalkan, gitu kan? Hmm. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain, fungsi dari kenikmatan yang zohir tadi itu ya terbatas gitu ya, dalam bahasa Al-Quran hanya pada kehidupan dunia Dunia. saja. Ada yaumala yanfa'u malun wala banun di hari nanti. Jadi kan tadi disebutkan sebagai apa? Hiasan. Nah, hiasan ini manfaatnya cuma hanya pada dunia, kalaupun ada manfaatnya, atribusi-atribusi tadi. Gitu ya. Tapi dia itu cuma terbatas gitu ya, sampai pada umur kita bahkan yang ada di dunia ini. Yaumala yanfa'u malun wala Walun. bangun gitu kan. Nah, gabungan dari dua premis ini gitu ya, kita bisa memahami akhirnya bahwa eh, kenikmatan dunia itu itulah bukanlah kenikmatan
yang ideal. Gitu. Jadi meskipun diafirmasi sebagai kenikmatan, bahkan bukan sekedar kenikmatan, tapi zinah juga, gitu ya, hiasan juga. Nah, cuma gitu ya, senikmat apapun nikmat itu, gitu ya, dia tetaplah sesuatu yang sifatnya terbatas. Dan bahkan bukan cuma terbatas, tapi tidak bermanfaat ketika kategori alamnya itu sudah Beda. Beda. berbeda, gitu ya. Jadi sesuatu yang bernilai, jika itu masuk dalam kategori yang lain, itu bisa jadi sudah tidak bisa memiliki nilai apa-apa lagi. Misalnya nih, gitu ya. Kita sekarang itu kalau mau disuruh memilih air dengan emas, kita akan pilih Mas. emas. Kenapa? Karena kategori kita sekarang itu masih berkelimpahan Air. air. Saya bayangkan kalau cadangan air di muka bumi ini tinggal 10 botol, gitu ya. Satu botolnya kira-kira berapa emas? Mungkin 5 gunung emas saja nggak cukup, ya kan? Iya. Betul. Ya. Jadi nilai kita tuh bisa bertukar-tukar gitu kalau misalkan apa? Kita itu ada di kategori yang lain. Misalkan meter itu, gitu ya. Itu mungkin berguna untuk alam apa? Alam panjang. Alam panjang, alam yang bisa yang memiliki kepanjangan gitu ya, dimensi panjang gitu ya. Nah ini si meter ini udah nggak bisa lagi nih kepake untuk kategori alam yang berat. Misalkan kita mau mengukur berat pakai meteran, kira-kira ketemu nggak beratnya berapa? Mau Ya kita ketemu saya. lingker-lingkerin itu benda gitu ya, beratnya nggak keluar-keluar gitu kan. Kenapa? Karena emang alamnya beda gitu ya. Kategori sudah berbeda. Nah, dunia ini begitu juga. Dia punya kategori kenikmatan. Ya, tapi kategorinya dia. Nah, ketika dia sampai di alam dan kategori yang lain, sesuatu yang sepertinya bernilai, kita perjuangkan, kita sikut-sikutan, kita mati-matian, kita berdarah-darah karena itu, yang saudara berseteru karena itu. Waduh, ini masalah harta waris luar biasa. Apa namanya? Bikin Insya runyam Allah. suasana gitu kan, masalah tanah dan lain sebagainya itu kan bikin pusing gitu ya, sampai Al-Quran tuh punya ayat yang nggak sedikit gitu khusus buat ngurusin masalah-masalah kayak gini, ketika bangkit hari akhir itu mana itu semuanya, gitu kan, nggak bisa bahkan mengukur apa-apa gitu. Yauma la yanfa, gitu ya, malun wala banun, gitu ya. Semua yang sepertinya menjadi sistem dan tatanan nilai kita tuh kebalik-balik akhirnya. Kita terbiasa hidup gitu ya di alam yang berwarna hitam gitu, tiba-tiba kategori sekarang semua berdasarkan warna putih gitu. Itu kan jangankan untuk dua hal dengan kategori yang berbeda gitu, untuk satu kategori yang sama gitu ya, dengan dua bentuk yang berbeda aja kadang-kadang alamnya jadi berbeda. Misalkan satu kategori warna gitu ya, hitam dan putih dua-duanya warna, tapi akhirnya bisa betul-betul berbeda gitu, apa perwujudan dari parameternya, gitu kan. Nah, jadi yang berat gitu ya, yang kategori berat, yang kategori rasa, yang kategori itu kan semua sebetulnya membantu kita seharusnya gitu ya untuk memahami bahwa jangan-jangan ada kategori yang lain gitu ya, di luar kategori-kategori material ini. Orang di alam materi aja kategorinya beda-beda kok. Jadi, kategori yang kita gunakan untuk makanan itu beda dengan kategori yang kita gunakan untuk apa Minuman. namanya, minuman, gitu kan. Itu aja udah membuat kita akhirnya harusnya memberikan peluang gitu. Wah, terus kategori apa yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita memasuki alam yang lain? Itu kenapa persiapan kita menuju akhirat itu, gitu ya, itu harus kita mulai dengan makin banyak gitu ya, eh, tafakur, dan juga makin banyak melakukan permenungan-permenungan. Karena cuma tafakur dan permenungan itu yang akan membantu kita untuk mendekatkan diri pada kenikmatan di kategori yang lain itu. Sholat-sholat yang kita lakukan itu serendah apapun, sekecil apapun,
gitu. Bahkan jika tidak memiliki penghayatan apa, itu membantu kita untuk kemudian ketika kita memasuki alam yang lain, kita nggak kaget sama kategori itu. Jadi itu kita akrab dengan itu. Oh iya, saya kayaknya kenal nih sama ini. Saya kayaknya tahu nih warna ini gitu ya. Jadi kayak orang yang buta tiba-tiba dapat penglihatan gitu. Selama ini dia cuman kayak ngelihat bayang-bayangnya aja gitu kan. Nah, ini membantu kita semua gitu, persiapan-persiapan yang kita lakukan itu gitu. Nah, ini akhirnya juga membuat kita bisa memahami gitu ya, bahwa kenikmatan yang ideal, bahkan bukan cuma persoalan ideal, yang realistisnya bahkan, untuk, kan ini ada yang idealis ada yang realistis gitu ya. Jadi bahasa ideal ini kadang-kadang membuat kita ngira itu tidak realistis. Ini Betul, realistis betul. juga gitu ya. Yang realistisnya ketika kita masuk dalam kategori alam akhirat itu adalah kenikmatan yang modelnya bukan lagi Lahir, zuhir, jauh atau lahir, lahir ya, tapi kenikmatan yang sifatnya batini. batin. Itu premis pertama gitu ya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Itu, Kalau takut saya tuh kalau Mas Rizal udah bilang Masya Allah, kayak berarti waktunya udah mau habis gitu. Ih, udah jam 20 ya. Ya, luar biasa. saya lanjut dulu bentar 10 menit lagi ya. Nah, Jadi, jangan bilang Masya Allah dulu Mas Rizal, sabar. saya izinlah untuk tidak ini. Itu tadi premis pertama, eh, apa namanya, pendekatan yang pertama gitu ya. Yang kedua, gitu ya, kita paham bahwa para pemilik nikmat batin itu siapa? Itu adalah nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan bagaimana keadaan kehidupan mereka? Umumnya mereka itu bukanlah orang-orang yang dari aspek lahiriah itu berlimpah-limpah. Mungkin cukup, ya, tetapi tidak Berlimpah-limpah. berlimpah-limpah gitu ya. Ini bukan teologi kefakiran gitu ya. Kadang orang mengkritik gitu ya. Teologi kefakiran itu maksudnya mengagamakan kemiskinan gitu. Jadi kita kayak seolah-olah kalau kita mau beragama itu kita harus jadi orang miskin, orang fakir, orang lemah, orang nggak berdaya. Bukan itu konsepnya. Nah, yang dimaksud itu bahwa kita tidak terikat dengan kehidupan-kehidupan materi ini. Bahkan jika itu sudah cukup, ada apa momen-momen ketika kita harus menyalurkan itu semuanya. Jadi ada sistem zakat, sistem infak, sistem sedekah itu untuk apa? Supaya kita tidak terlalu berkelimpahan. Jika ada 1% orang yang memiliki 99% dari kekayaan dunia ini, ya itu kan ada yang salah. Dunia ini kan bekerja dengan cara itu gitu. Jadi 99 kekayaan persen dari kekayaan dunia ini dikelola 1% orang. Dan 1% kekayaan dunia ini dikelola oleh 99% orang di dunia ini. Loh, kok bisa begitu gitu kan? Apa namanya mekanismenya? Nah, kita paham jika para nabiin, siddiqin, syuhada, dan solihin adalah orang-orang yang hidup di dalam golongan 99% tadi, gitu ya. Itu mungkin bisa membantu kita untuk memahami, gitu ya, bahwa kenikmatan zohiriyah ini bukanlah kenikmatan yang menjadi parameter kehidupan nanti. Gitu ya. Jadi bekal yang mesti disiapkan itu bukanlah rumah yang mewah, bukan berarti tidak boleh, bukanlah mobil yang mewah, gitu ya. Bukanlah perhiasan yang mewah, bukanlah semua itu coba apa status yang panjang itu, bukanlah jabatan, bukanlah tahta, tapi yang perlu dipersiapkan itu adalah sesuatu yang lain, gitu ya, yang lebih maknawiyah buat kita, makrifat kita, iman kita, amal soleh kita. Ini kan hal yang dari kecil sebetulnya ditanamkan kepada kita, tapi mungkin kita perlu perspektif lain untuk melihat itu sebagai betul-betul sesuatu yang berharga. Gitu ya. Kita perlu perspektif lain betul-betul membuat kita tuh sadar kalau memang kenikmatan itu justru emang cuman itu. Yang lain itu nggak bisa disebut sebagai kenikmatan. Orang dia akan meninggalkan kita, seloyal apapun kita, dia akan mentalak kita. Bagaimana Seloyal kalau pun. iya,
Kalau katanya Lukman kepada anaknya gitu kan, bagaimana kamu mengejar sesuatu yang meninggalkan kamu dan kamu meninggalkan sesuatu yang mengejar kamu. Gitu. Ketika Lukman ngajarin ke anaknya, gitu ya, tentang apa sih hari akhir itu, gitu. Dan apa sih dunia itu. Dunia itu adalah sesuatu yang kita kejar padahal selalu meninggalkan kita. Tuh, bayangkan nilai izahnya manusia itu ditukar dengan dunia ini. Di mana Tuhan bersumpah berkali-kali buat apa maujud yang bahkan sebetulnya nilainya itu bukan cuma lebih tinggi daripada bumi, lebih tinggi dari seisi apa semesta yang pernah diciptakan sama Tuhan gitu kan. Bahkan membuat malaikat itu bersujud gitu. Loh ini kan jadi malu juga gitu malaikat lo ngapain gitu harus bersujud sama makhluk yang dia menjual dirinya untuk dunia ini gitu kan. Jadi berbahagialah gitu. Sekali lagi ini bukan teologi kefakiran gitu ya. Berbahagialah jika kita ada dalam kondisi untuk merasakan gitu ya, bahwa kita mungkin perlu menambah nikmat batin kita. Jadi keadaan sempit, keadaan sulit gitu ya, keadaan tidak berkelimpahan itu justru memberikan ruang buat kita untuk masuk dalam dimensi kenikmatan yang lain. Gitu. Dimensi kenikmatan yang lebih menenangkan sebetulnya untuk kita dan lebih langgeng sifatnya buat buat kita dan lebih menambah kemuliaan buat kita gitu ya. Dan itulah yang akan membuat para raja-raja sekalipun itu berseret-seret di hadapan kakinya Nabi Musa gitu ya. Gitu ya. Jadi Fir'aun dengan seluruh kemegahannya itu bisa tunduk di hadapan tongkatnya Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa memelihara izahnya beliau. Yang membuat Mekah dan seluruh itu apa hmm, apa namanya fasilitas yang dimiliki oleh kaum jahiliyah Quraisy itu kemudian tunduk di hadapan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad menjaga izahnya beliau beliau tahu apa yang harus beliau kejar dan apa yang harus beliau siapkan jadi hal-hal ini sebetulnya kita dikasih tahu sejak kita masih masih kecil tapi mungkin perlu fondasi dan perspektif lain untuk lebih menghayatinya lagi bahwa selama ini mungkin kita perlu tuh untuk memperbaiki sistem atau tatanan potensi dalam diri kita gitu ya. Memang semuanya itu pada akhirnya harus kita ekspresikan, tapi ada hal-hal yang harus menjadi prioritas. Gitu, apalagi jika kasusnya itu bertentangan, kita harus punya sikap, gitu. Kita harus punya pendirian. Ketika ada pertentangan-pertentangan antara kenikmatan lahiriah dengan kenikmatan batiniah, maka kita perlu memilih kenikmatan yang sifatnya batiniah tadi, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang membuat kenapa nikmat yang sifatnya apa namanya zohir itu apa namanya bukanlah nikmat yang menjadi parameter di kategori alam yang lain atau bukan menjadi nikmat yang ideal yang diinginkan oleh Al-Quran adalah karena yang menjadi faktor orang masuk dalam kelompok magdub dan dolin itu adalah kenikmatan apa? Lahiriah tadi Ustaz. Dan lahiriah itu sendiri. Jadi memang semua ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laut gitu ya dengan isinya, bumi dengan apa yang dikandungnya. Itu kenikmatan dari Allah. Gitu ya. Tapi itu bukanlah kenikmatan yang layak buat manusia. Itu bukanlah kenikmatan yang soleh buat manusia. Gitu ya. Kenikmatan yang soleh buat manusia itu adalah ilmu, iman, dan amal. Gitu kan. Dan kenikmatan-kenikmatan, kenapa kenikmatan-kenikmatan ini bukanlah kenikmatan yang soleh? Karena seringkali kenikmatan-kenikmatan ini bukan karena salah si makhluknya, gitu ya. Tapi karena manusianya gitu ya, akhirnya mau lupa gitu bahwa ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan lahiriah itu. Dan akhirnya kenikmatan lahiriah ini membuat kita lupa. Ya, ketika kita lupa dan kita terjerembab dan kita terpaku pada kenikmatan lahiriah ini, maka kita akhirnya pelan-pelan akan juga terseret dalam
tongkrongannya magdub alaihim dan juga dolin. Lola. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena sudah 6.30 ternyata, gitu ya. Di sini kita bisa memahami Ya, bahwa ketika kita berbicara tentang siratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya, nah, kita jelas siapa yang mendapatkan nikmat, kelompoknya seperti apa. Dan nikmat yang mereka peroleh pun akhirnya kita bisa pahami bahwa nikmat yang buat mereka itu betul-betul perolehan itu adalah nikmat yang sifatnya batinia. Jadi bahkan jika mereka mendapatkan nikmat yang sifatnya lahir, mereka akan mentransformasi gitu ya. Nikmat yang sifatnya lahiriah itu menjadi nikmat yang sifatnya batinia. Jika mereka mendapatkan rezeki yang sifatnya material, mereka akan salurkan dan sampaikan untuk ke nikmat apa batin. namanya nikmat yang sifatnya batinia. Ketika mereka mendapatkan eh, apa namanya kemuliaan di tengah orang lain dan status yang terpandang, mereka akan gunakan status kemuliaan dan keterpandangan itu untuk sesuatu yang juga lebih bermanfaat lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena buat mereka nikmat itu adalah nikmat karena apa? Karena dia itu membawa ketenangan batin. Jadi sampai di sini gitu ya. Kalau ada pertanyaan gitu ya, siratal ladzina an'amta alaihim, apa nikmatnya? Nikmatnya itu adalah kenikmatan batin. Dan apa saja kenikmatan batin dalam penuturan Al-Quran, insya Allah akan kita bahas besok secara lebih spesifik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Eh, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus bisa menjaga keistiqomahan. Dan saya mohon maaf jika akhir-akhir ini banyak bolong-bolongnya ya, karena apa situasi eh, apa namanya mungkin pergantian musim dan lain-lain itu membuat apa namanya nikmat zohirnya jadinya terambil gitu. Itu Assalamualaikum Saya dulu warahmatullahi udah nahan wabarakatuh. Ustaz. Ini Kenapa? ya. Tidak mengucapkan Masya Allah nih, siapa tahu mau lanjut terus gitu. Oh, ya, takutnya panjang karena kita mau masuk ke klasifikasi kali ya. Betul, 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 betul Klasifikasi Ustaz. dari jenis-jenis apa kenikmatan sedikit demi sedikit. Sepertinya mengucapkan Mungkin Masya dua Allah ini tiga pertemuan lagi kita udah mau landing nih. tidak landing juga nggak apa-apa Ustaz. Terus, Mas, gas terus. Masalah. Kayak mengucapkan masalah ini kelaziman itu dari pembahasannya Ustaz Hazir nih. Karena selalu membuat apa namanya ke- kita tuh mendapatkan hal-hal yang momen wow-nya itu selalu ada. Terima kasih banyak Ustaz Hazir atas parameter yang dibangun. Jadi memang semuanya terkait nikmat ya saja. Golongan-golongan ini terbagi-bagi juga parameternya ternyata karena nikmat juga gitu. Bagaimana mungkin selama ini juga belum saya sendiri lah mungkin belum banyak mengetahui tentang pembagian-pembagian nikmat ini mungkin sehingga fokusnya itu mungkin kayak tadi ya Ustaz ya nikmat yang zahir tadi padahal yang real yang realnya yang ideal itu adalah nikmat yang batin. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu bagi yang ingin mengelaborasi lebih jauh lagi terkait pembahasan kita pada pagi hari ini boleh lesen ya seperti biasa dan juga boleh di kolom chat nanti insya Allah akan saya coba bantu untuk bacakan mudah-mudahan uh, menjadi pemaknaan kita lebih dalam lagi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang luar biasa. Selanjutnya mungkin saya izin unmute dulu dari Ibu Rahmat terlebih dahulu ya. Mohon izin Ibu Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, makasih Mas Ariza. Izin bertanya dua pertanyaan Ustadz. Langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu tentang cara ini Ustadz. Cara mencari eh, mungkin kita dari golongan yang kelima tadi Ustadz. Bagaimana mencari itu atau melihat seseorang itu yang sidikin, syuhada atau soleh. Sementara rasa-rasanya ini orang-orang yang seperti ini mereka nggak akan mau mengakui diri mereka seperti itu gitu. Salah satu
kita nggak jauh-jauh contohnya aja kayak Ustadz kan sudah setahun saya berjalan menjadi murid mungkin gitu. Ustadz sendiri masih mengakui di golongan kelima gitu. Sementara kalau kita lihat ilmunya luar biasa, yang sudah banyak lah yang terbuka bagi kita gitu. Jadi bagaimana itu dalam keseharian kita untuk mencari orang-orang seperti itu. Apalagi ini salah satu kebingungan saya selama ini, saya pengen sekali punya mursyid gitu, cuman nggak bertemu gitu. Kadang kayak ada kajian-kajian makrifat, saya takut untuk masuk ke sana. Kadang rasa-rasa ada nanti ada kesirikan atau nanti ada tersesat lah jalan jalan ini gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini agak melenceng sedikit Ustadz. Kemarin itu ada yang bertanya tentang surah Al-Waqiah. Dan ini juga salah satu kebingungan saya selama ini. Waktu kita belajar tentang ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Sementara di surah Al-Waqiah itu di terakhirnya itu kan ada tentang hakul yakin. Dan kebetulan Ustadz kemarin itu menyampaikan kalau surah Al-Waqiah itu satu yang nyata gitu. Jadi hakul yakinnya di surah Al-Waqiah itu apakah di saat ini atau nanti gitu? Di dunia atau di akhirat. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak Ibu Ahmad atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Umu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Kayak getar saya ini Ustaz. Tadi disebutkan bahwa semua yang ada itu adalah nikmat. Mau yang enak, mau yang nggak enak, berarti kan nikmat. Itu yang saya pahami Ustaz. Ini salah apa betul? Kemudian kaitannya dengan itu, tetapi ada nikmat yang ideal, yaitu nikmat batin. Kemudian tadi ketika Ustadz menjelaskan itu, bayangan saya itu ke kisahnya para sahabat, para tabi'in itu ya, misalnya kayak Urwah bin Zubair. Ketika mau diamputasi kakinya, kemudian disuruh minum khamr, beliau tidak mau, tapi meminta untuk diamputasi pas beliau itu sholat apa baca Quran gitu, sehingga ketika nampak misalnya dari penampakan dirinya itu sudah larut dalam kenikmatan batin itu, mungkin ya ini yang saya pahami, barulah diamputasi itu dia tidak merasakan sakit. Apakah itu gambaran dari kenikmatan batin itu? Kemudian kaitannya misalnya Ustadz dengan sakaratul maut ya. Sakaratul maut itu yang pernah saya dapat itu sakitnya itu seperti kambing hidup yang dikulitinya dalam kondisi hidup. Maka saya membayangkan sakaratul maut itu sakit sekali gitu. Nah di saat sakit itu sesuatu yang mengerikan, yang takut yang keluar dari lisan itu bukan kalimah thayyibah. Sementara ada surat An-Nazi'at ya, yang bunyinya yang ayat pertama itu wan nazi'ati ghorqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kemudian yang ayat kedua wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kemudian saya pernah mencari apa yang dimaksud dengan keduanya. Saat itu saya mendapatkan yang pertama itu wan nazi'ati ghorqa itu adalah kondisi yang nyawa itu dicabut seperti kambing hidup dikulitin. Kemudian yang kedua itu lembutnya malaikat itu pas mencabut nyawa itu seperti seorang pengrajin roti yang dia tuh membuat adonan, kemudian ada satu helai rambut yang jatuh di dalam adonan itu, kemudian dia mengambil pelan-pelan agar tidak ada goresan di adonan itu. Apakah ini juga kaitannya dengan nikmat batin itu? Nah, pertanyaannya Ustadz, yang lanjutannya, apakah nikmat itu di level itu tuh hanya untuk para nabi, sementara nabi itu saya juga pernah dengar itu ketika dicabut nyawa itu berkeringat gitu, saking merasa beratnya nyawa itu dicabut. Nah saya bingung,
sementara orang yang meninggal di medan jihad itu seperti digigit semut. Mendudukkannya nih seperti apa? Karena kadang-kadang ketakutan itu muncul ketika misalkan sakaratul maut itu. Terus kaitannya yang terakhir disampaikan Ustadz tadi ya, bahwa akankah kita menukar eh, kenikmatan batin itu dengan dunia dan seisinya, itu apa korelasinya dengan misalnya pas saya baca surat Al-Baqarah itu yang ada kola atas tabdilunal apa kola atas tabdiluna ladzi huwa adna billadzi huwa khair, yang orang Yahudi minta ganti-ganti apa itu kenikmatan itu. Apakah yang dimaksud di ayat itu tuh kenikmatan batin, kemudian orang Yahudi itu yang di surat Al-Baqarah itu minta kenikmatan secara lahir. Ya itu Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu terkait kontemplasinya untuk kita semua. Insya Allah nanti akan direspon oleh Ustaz Hazir dan memberikan penasaran juga untuk saya. Selanjutnya Ibu Endah, dipersilakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Tuh. Saya mungkin bukan bertanya ya, karena saya masih mendengarkan dari Ustadz dan ini sesi Al-Fatihah belum selesai. Jadi mungkin saya dengan penuh berharap memohon. Kemarin saya mengikuti kajian Ustadz yang hybrid itu tentang zikir. Dan saya sempat terplanting hati saya gitu ya, karena memang selama ini kita berzikir, walaupun mungkin saya berzikir tidak meminta materi, tapi saya berzikir untuk meminta hati yang bersih misalkan gitu. Jadi kan bisa tujuannya itu bukan menuju kepada Allah tapi menuju kepada hati saya yang bersih. Itu kan apa ya? Maksudnya bisa melenceng daripada siratal mustaqim yang halus tadi loh. Itu jadi mohon kalau Al-Fatihah ini selesai, bisakah dimasukkan kajian tentang zikir yang sebenarnya bagaimana kita melafazkan membuat kesadaran tentang zikir kolbu itu tadi sampai dia menjadi lisan dan amal perbuatan. Itu saja eh, per, ber- permintaan dan berharapnya saya untuk itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak Ibu Endah. Insya Allah nanti mungkin akan kita kaji lebih dalam lagi terkait ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi program baru kita untuk kedepannya, untuk kita bisa lebih dalam lagi mengkontemplasikan tentang zikir ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu Ustaz, beberapa pertanyaan yang masuk, Insya Allah dari Ibu Rahmat, Bu Umu, dan juga Ibu Endah. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya yang selalu luar biasa dan memantik pemaknaan baru untuk kita semua. Di kolom chat, Insya Allah belum ada. Nanti jika Bapak Ibu mungkin masih mencatat atau mungkin masih mencerna dan mungkin terbersit pertanyaan, boleh diketikkan, nanti saya bantu untuk bacakan. Mungkin tafadhol Ustaz untuk uh, responnya saya. Terima kasih banyak. Halo, saya kedengeran ya? Dengar Ustaz. Oh, bentar dulu. Bentar ya. Di saya hilang semuanya nih. Gambarnya Ustaz hilang. Eh, apa sih? Saya Semuanya nge-freeze hilang. gitu. Waduh. Tapi kedengeran ya? Dengar Ustaz, ya. Ya saya lanjut Karena aja deh kalau gitu. Di saya gelap gitu. layarnya gelap mungkin. Bentar, harus diapain ya? Ya udah deh. Bentar. Nah, iya, udah. Ya udah muncul. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya dan sharingnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya juga ikut merespon ya. Barangkali bisa memper memperjelas mungkin eh, apa namanya keresahannya atau pertanyaannya.
Yang pertama itu tentang cara mencari orang-orang yang tergolong dalam amun alaihi itu. Ya kita memang perlu meminta gitu ya, jadi muswahabah gitu kan. Itu termasuk salah satu hal yang perlu diminta gitu. Kadang-kadang ini bahkan lebih penting dari banyak hal lainnya. Gitu. Ketika kita memiliki orang yang bisa membantu perjalanan spiritual kita, gitu kan. Dan eh, kalau kita apa namanya masuk dalam kriteria gitu ya, ya, ini tentu akan cukup rumit. Kenapa? Karena kriterianya pun cenderung agak abstrak gitu ya. Kenapa saya bilang abstrak? Karena untuk menentukan kesolehan itu kadang-kadang aspek lahiriah itu juga sulit untuk menjadi parameternya. Gitu ya. Karena ada juga situasi di mana orang itu terkesan gitu ya, dalam tanda petik itu soleh di luar gitu kan. Nah, tapi mungkin dalam apa namanya keadaan batinnya itu justru tidak mencerminkan kesolehan sedikit pun. Gitu. Itulah kenapa satu-satunya parameter menurut saya yang bisa menjadi alat bantu kita untuk bisa apa namanya mungkin bertemu atau dipertemukan lebih tepatnya dengan kalau bahasanya ibu tadi mursyid ya, itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kaidah gitu ya dalam perjalanan spiritual itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah pikir untuk mengirimkan utusan-utusannya jika memang kita itu betul-betul ingin untuk diberikan tuntunan gitu ya. Nah, persoalannya itu seringkali kita di kitanya sendiri itu untuk mendengarkan firman-firman Allah saja dan menjalankan firman-firmannya Allah saja itu kita sudah kesulitan. Bagaimana dengan mendengarkan firman-firmannya manusia? Makanya salah seorang arif itu ada yang dimintain amalan terus sama apa orang-orang di sekitarnya, dia marah gitu kata dia. Udah nggak usah. Dia terus dimintain lagi, dibilang nggak usah. Berkali-kali dimintain gitu, dia marah. Akhirnya dia jelasin kenapa dia nggak mau ngasih. Katanya dia, loh, kamu itu firmannya Allah aja, itu resepnya dalam bahasa sederhana Allah aja kamu nggak jalanin. Apalagi kamu resepnya saya yang cuma sekedar manusia ini. Gitu kan. Ya, kamu jalanin dulu dong yang wajib-wajibnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kamu jalanin dulu dong dengan sungguh-sungguh yang haram-haramnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau itu sudah kamu lakukan dengan penghayatan, ya Allah akan kirimkan sendiri buat kamu orang-orang yang akan menuliskan dalam tanda petik ya resep spiritual itu untuk perjalanan dirimu. Jadi yang mungkin perlu kita perbaiki gitu adalah tekad kita, kesungguhan kita, apakah kita betul-betul ingin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cara paling sederhananya adalah coba kita buktikan dulu gitu. Ini tentu mahkamahnya itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang satupun di luar diri kita yang perlu kita buktikan tentang itu dan perlu kita tunjukkan tentang itu gitu ya. Ini cuma antara kita dengan Allah. Eh, Bagaimana kita betul-betul dari aspek apa bahasanya mungkin ya dedikasi ya, dedikasi mungkin nggak tepat apa, ke dari aspek kehambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul kita tulus gitu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala saya kira gitu ya akan mengirimkan hamba-hamba pilihannya gitu ya untuk membantu sesuai dengan kebutuhan spiritual kita. Cuma di sini saya kira perspektif kita tentang mursyid itu jangan terbatas pada hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Banyak orang mengalami kebangkitan spiritual itu di alam bukan dunianya, misalkan lewat mimpinya atau mungkin di keadaan-keadaan dalam tanda petik fana yang ia alami gitu kan. Dan itu bukan di misalkan kita kenal salah seorang sahabat Nabi itu namanya Uwais gitu ya. Uwais Al-Qarni itu orang yang tinggal di Yaman dan nggak pernah ketemu sama Nabi. Tapi Nabi bilang saya mencium bau surga dari Yaman sana gitu kan.
Nah, ini orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, memberikan perhatian khusus kepada dia gitu ya, karena ketulusannya dia, gitu ya. Sehingga Nabi itu menjadi guru spiritual dia. Ya, guru spiritual itu sudah tidak lagi terikat dengan parameter-parameter ruang dan waktu, gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai terkecoh gitu ya, dan akhirnya kita nggak melakukan apa-apa hanya karena dalih kita ingin gurunya itu hadir secara fisikal buat kita. Kenapa nggak kayak ini tadi pembahasan yang tadi, potensi kita tuh lebih luas daripada itu loh. Yang penting kita lakukan apa yang wajib buat kita, kita jauhi haram yang haram buat kita, dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, spiritnya tentu keikhlasan gitu kan. Insya Allah apa namanya, jalan-jalan petunjuk gitu ya, kalau emang yang dibutuhkan itu adalah irsyad. Mursyid itu kan orang yang memberikan irsyad, yang menyampaikan kita pada makom ar-rasyidun gitu ya. Makom rusyd itu akan dibuatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mesti sekali lagi bentuknya fisikal. Syukur-syukur jika bentuknya itu juga nanti bisa kita dibersamai modelnya gitu ya, untuk satu tahap demi tahapan yang lainnya. Tapi ada orang yang dapat cobaan itu ya begitu, nggak dikasih sama Allah gitu ya. Nah, tapi sebagai gantinya sebetulnya Allah memberikan alternatif yang lain yang nggak dilihat sama dia. Gitu loh. Jadi kita harus lebih terbuka gitu ya dalam kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai terpaku pada satu hal, akhirnya kita nggak kemana-mana, kita nggak melakukan apa-apa, gitu kan. Padahal kan panduan-panduan yang bisa kita lakukan itu kan terlalu banyak. Gitu, ketimbang kita fokus gitu untuk apa namanya eh, menunggu gitu ya. Kenapa tidak kita menyambut, gitu kan. Nah, ini yang saya kira bisa menjadi katakanlah sedikit bantuan gitu ya tentang persoalan bagaimana menemukan seorang seorang mursyid, karena memang ini ada pasarnya juga gitu. Kita mesti betul-betul hati-hati betul ya, Bu, Bapak dan teman-teman semuanya. Ini sedikit otokritik gitu ya, bahwa dunia-dunia ini dunia yang betul-betul liar gitu. Ya, banyak sekali orang menjual spiritualitas itu untuk menipu orang lain. Ini kita mesti hati-hati. Mungkin ada beberapa eh, bahasanya jangan karomah mungkin ya. Bahasanya apa ya? Intervensi-intervensi luar biasa yang bisa dilakukan. Mungkin itu pilihan yang tepat. Jadi intervensi-intervensi luar biasa yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, gitu ya, itu membuat masyarakat yang mungkin perlu pada pencerahan itu akhirnya tertipu, gitu kan, dan merasa bahwa itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal transaksi-transaksi seperti itu merupakan transaksi yang sangat bukan cuma mungkin tapi mudah untuk dilakukan dengan dunia-dunia misalkan iblis dan juga kawan-kawannya. Itu tidak memiliki kelaziman apapun. Nah, dalam hal ini, gitu, kita perlu betul-betul punya parameter paling dasar dan sederhana. Jadi syariat itu, gitu ya, datang, gitu ya, untuk menjadi parameter terakhir kita gitu. Jadi kita harus pastikan dulu secara syar'i nggak ada kewajiban dan nggak ada apa namanya, keharaman itu yang akan kita terobos gitu ya, dalam perjalanan spiritual ini. Begitu juga dengan sikap si si mursyidnya gitu. Tentu bukan di persoalan-persoalan ikhtilafi ya. Tapi ada persoalan-persoalan nas gitu ya. Persoalan-persoalan nas yang memang nggak bisa dilanggar gitu kan. Dan itu seringkali dilanggar juga gitu dengan dalil hakikat lah, tarikat lah, apa segala macam. Gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini saya kira kita mesti lebih hati-hati gitu ya. Makanya kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini juga jadi jebakan kesyirikan buat kita. Saking pengennya kita sama musik, kita lupa bahwa sebetulnya sebaik-baik penolong itu adalah Diri. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Gitu kan? Ya, sebaik-baik mursyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tentu jika ada yang Allah kirimkan, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Jika tidak pun jangan berputus asa. Caranya gitu, paling dasarnya itu pastikan di aspek syariat itu orang itu gitu ya,
orang itu adalah orang yang berusaha menjaga dirinya. Namanya manusia itu tempat benar nisian, tempat khoto itu pasti terjadi, gitu ya. Tapi kita bisa merasakan tuh, ada orang-orang yang betul-betul emang melakukan musyarotoh, murokobah dan muhasabah buat dirinya. Itu kan bisa kita rasakan. Jika itu mulai terasa, diikuti saja dulu, gitu ya. Dengan syarat yang tadi ya, diikuti saja dulu, mungkin bisa membantu kita sampai titik-titik tertentu. Jika kita rasa mungkin ini sudah cukup, ya itu wajar. Dalam perjalanan spiritual dari dulu pun seperti itu. Para ulama kita pun seperti itu. Berguru di satu guru gitu. Sampai di titik-titik yang dia rasa dia udah cukup sampai di situ. Dia bakal ganti lagi untuk perjalanan yang berikutnya. Stasiun yang berikutnya. Jadi jangan kita juga berpikir bahwa kita mau cuma satu aja seluruhnya sampai akhir begitu. Ya enggak juga. Ya, jadi ada ketika aspek syariat terjaga, musyaroto, murokobah dan muhasabah kita rasakan dilakukan, kita ikut dulu aja sama dia. Sampai titik-titik ketika kita ngerasa kayaknya oh udah kayaknya udah butuh yang lain atau misalnya kayaknya ini udah nggak menjawab kebutuhan spiritual lagi, ya kita cari lagi yang lain. Ya, insya Allah Allah juga akan mempertemukan kita dengan itu. Yang syaratnya kita juga terus menambah kualitas diri kita. Yang salah itu kita nggak menambah kualitas apa-apa dan kita menginginkan sesuatu yang lebih. Gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ya maksud saya terkait apa namanya hal ini. Dan memang ini hal-hal yang tersembunyi gitu ya. Biasanya semakin orang itu betul gitu. Semakin kita cari dia akan semakin menyembunyikan dirinya gitu ya. Dan kegaiban-kegaiban seperti itu gitu itu adalah kegaiban-kegaiban yang nyata gitu ya, paradoksnya gitu ya. Bisa jadi orang yang kayak kisah-kisah kayak gitu kan orang yang sering kali kita remehkan, orang yang sering kali justru dia adalah walinya Tuhan. Jadi jangan sedikit pun meremehkan hatinya orang, jangan menilai hati orang itu berdasarkan juga apa namanya hal-hal yang terlalu simpel gitu kan. Nah, itu semua saya kira dunia tersendiri, gitu kan, yang membutuhkan kejelian. Intinya, Ibu, saya kira kita perlu hati-hati aja. Karena di luar sana itu memang baik. Ini menjadi semacam industri juga gitu. Di, khususnya di Indonesia yang memang mewarisi tradisi yang agak klinik gitu kan. Nah, eh, itu perlu dijaga parameter-parameter yang tadi saya sebutkan sambil di atas itu semuanya kita mohon sama Allah karena persoalan ini adalah persoalan yang cuma datang dari Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin dia mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah itu tidak mesti bentuknya itu ini kalau saya simpulkan ya fisikal gitu ya. Kadang-kadang Allah akan mengintervensi bantuannya itu sosok itu hadir kepada kita itu di dalam bentuk-bentuk yang tidak material gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan lainnya adalah surat Al-Waqiah itu kan menyinggung hakul yakin. Apakah hakul yakin itu terjadi nanti atau sekarang? Umumnya buat kita semuanya nanti ya. Tapi peluang untuk bisa memiliki hakul yakin sedari sekarang itu sangat terbuka. Bahkan memang baiknya hakul yakin itu dimiliki sejak kita masih ada di dunia ini. Bahkan untuk Nabi Ibrahim saja, gitu ya, ketika sudah mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, itu masih tetap pengen ketemu sama hakul yakin sejak di dunia ini sebelum beliau diberangkatkan ke alam akhir nanti, gitu kan? Tatma'inna kolbi gitu kan. Katanya Nabi Ibrahim ketika meminta sama Allah bagaimana melihat Allah, dia yakin gitu. Beliau yakin kalau Allah tuh bisa menyatukan burung-burung itu gitu ya, yang sudah tercerai-berai itu. Tapi yang ditanya sama Nabi Ibrahim kaifa. Jadi kaifiahnya, beliau mau lihat bagaimananya. Jadi mau sampai di hakul yakinnya. Dan yang beliau ingin peroleh hakul yakin itu sejak ada di dunia ini gitu. Jadi memang ideal. Jadi itu kemungkinan itu terbuka dan idealnya memang kita miliki sejak kita ada di dunia ini. Katanya salah seorang sahabat itu lauku syifal gitu mazdatu yakinan gitu kan. Jadi andaikan semua hijab-hijab ini terbuka sekarang gitu, maka keyakinanku nggak akan bertambah tentang apa yang ada di balik hijab itu. Karena saat ini pun aku bersambung dengan apa yang ada di balik hijab itu. Gitu. Ya. Jadi andai kan si hijab ini harus
buka sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang membuat kita lupa ini gitu ya, dibrobek sama Allah dan diperlihatkan apa yang ada di balik ini semuanya gitu. Katanya beliau, aku tidak akan bertambah apapun dari aspek keyakinanku. Karena mau ada hijab dan tidak ada hijab, keyakinanku pada hal itu tuh udah pindah. Aku apa yang aku yakin sejak aku ada di dunia ini gitu loh. Jadi ya hakul yakin itu bisa kita peroleh sejak kita ada di dunia ini dari Hmm. aspek peluangnya gitu kan. Ya, cuma memang ya itu bukan perjalanan yang mudah. Maka umumnya gitu ya hakul yakin itu kita peroleh itu bahkan ketika momen-momen kayak seperti sakaratul maut gitu ya, bahwa kematian itu hak. Wah, kita rasakan haknya itu seperti apa gitu kan. Momen ketika kita mendekati kematian atau momen ketika kita dibangkitkan kelak gitu ya. Nah, itu adalah momen di mana kita betul-betul akhirnya terbuka apa namanya mata batin kita gitu ya. Tapi hakul yakin tertentu itu kita miliki, bisa kita miliki maksudnya sejak kita ada di dunia. Ketika kita ngerasa kayaknya dosa ini tuh kayaknya jangankan untuk kita lakukan mendekatnya saja itu udah nggak kepikiran buat kita. Itu karena kita sampai pada hakul yakin tertentu gitu ya, tentang betapa buruknya perbuatan dosa itu gitu ya. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman semua memiliki itu intensitas tertentu tentang hakul yakin itu sejak di dunia ini. Ketika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ngerasa bahkan nggak kepikiran tuh. Ada orang yang pikiran itu terus, tapi kita kepikiran aja enggak gitu untuk melakukan itu. Saya nggak bisa sebut contohnya gitu kan. Itu masing-masing apa beda-beda mungkin gitu ya. Ya. Yang kemudian itu tentang nikmat. Itu lebih umum. Itu yang kita suka atau yang kita nggak suka itu semuanya nikmat gitu. Itu ya saya kira itu betul ya. Jadi kenikmatan itu bahkan juga meliputi sesuatu yang kita anggap bukan sebagai kenikmatan. Jadi semuanya ini adalah kenikmatan. Nah, cuma memang kita perlu merubah kenikmatan-kenikmatan ini gitu ya menjadi sesuatu yang ideal. Nggak berhenti pada sekedar nikmat saja. Nah, untuk mencapai keadaan ideal ini, kisah tadi memang inspiratif ya. Ketika ada sebagian sahabat itu yang mencapai makom kefanaan ya gitu, kenikmatan itu pada hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya, untuk bisa kemudian mengalahkan penderitaan yang sifatnya lahiriah. Dan itu bahkan terjadi sampai sekarang, Ibu gitu ya. Bagaimana sebagian arif itu bahkan untuk di anestesi aja dia nggak mau gitu ya. Berada dalam keadaan hilang kesadaran gitu karena obat kan obat bius itu kan ada bius total ya. Ya kan? Nah, sebagian ulama itu kalau mau dioperasi nggak mau dibius total karena buat dia ketika dioperasi dia harus berzikir gitu kan. Jadi bersikeras saking bersikerasnya gitu ya, supaya tidak memiliki kesadaran yang hilang. Dan orang-orang seperti ini ya orang-orang yang memang berupaya untuk senantiasa menjaga tuh makom makom zikirnya mereka gitu ya. Bahkan ketika mereka tidur pun seperti itu kan. Tidurnya pun adalah kesadaran yang lebih tinggi buat buat mereka gitu ya. Itu zikir yang lebih tinggi lagi jadi sekedar zikir yang ada di alam materi ini dan itu terjadi gitu ya dan itu menurut saya real gitu ya ketika ada orang-orang yang berhasil mencapai kenikmatan-kenikmatan batin tertentu sehingga nggak merasakan lagi penderitaan-penderitaan yang secara lahiriah mungkin menimpa dia ya sebetulnya di level yang sering saya analogikan itu di level paling sederhana itu kalau kita lagi fokus banget sama sesuatu gitu ya kita tuh lupa sama hal yang lain. Jadi kalau kita dikejar sama entok, entok apa ya? Entok tuh bisa Bebek, bebek. non angsa, Bangsa. ya, ya mirip sebangsa lah sama angsa tuh, ya kan? Ya udah tuh apa enggak pun kalau dipatok sama entok itu kan biru ya, sakit banget itu. Ya, pernah waktu kecil. Ya, itu kalau kita dikejar sama itu kan cepat juga larinya kan. Kita lupa itu semua yang ada di sekitar kita saking fokusnya kita gitu. Jadi kefokusan kita pada tingkat itu berarti tingkatan apa ya? Waham istilahnya.
Itu kan waham gitu ya. Itu kenikmatannya sifatnya waham. Jadi kefokusan dari si aspek waham. Bayangkan jika itu udah di tingkatan spiritual. Orang betul-betul hanyut gitu sama keindahan yang ada di alam spiritual itu. Ya bagaimana gitu dia mau perhatian lagi sama yang ada di eh, aspek zohir ini gitu ya. Ya, ada salah seorang sahabat bahkan ketika terpanah gitu, dipanah gitu ya, dia masih sholat gitu, tapi kena panah, dia melanjutkan sholatnya gitu kan, sampai dicabut, sampai selesai sholat baru sadar bahwa di kakinya itu sudah ada panah gitu kan. Yang dulu kan orang di tengah-tengah medan perang itu kan bergantian sholatnya gitu kan. Nah itu keadaan-keadaan kayak gitu tuh ya memungkinkan gitu ya. Dan apa namanya, mungkin itulah orang-orang yang dalam bahasanya Ibu tadi telah mencapai kenikmatan ideal tadi. Saya sih setuju ya. Dan kita di di level tertentu mungkin meskipun masih di level entok tadi gitu ya. Kita merasakannya juga gitu. Cuman kita perlu meningkatkan itu aja. Gitu. Pernah nggak sih sholat saking enaknya kayak ngerasa, kok cepet banget gitu selesai gitu. Gitu kan. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan jadi udah kita tuh seperti keluar lagi, udah keluar tuh dari kekangan dimensi ruang dan waktu. Waktu. Nah yang terakhir itu tentang sakaratul maut itu betul ya, ketika kita bicara tentang wan naziati gorko itu kata-kata naza. Naza itu bukan sekedar mencabut, tapi mencabut sesuatu yang udah menempel kuat itu disebut sebagai naza. Ketimbang mencabut itu mungkin lebih tepat diartikan kalau mau saya ya yang mau menemukan padanan Indonesia itu mencerabut. Jadi seperti sesuatu yang udah mengakar gitu ya, itu dicerabut dari akarnya. Itu namanya naza. Jadi melepaskan sesuatu yang sudah nempel banget gitu ya. Dan gorko itu keras, itu menjadi keras gitu ya karena itu nempel. Maunya malaikat itu seperti Tuhan gitu, sifatnya maha lembut. Tapi gimana caranya kalau lembut kalau sudah nempel? Ya nggak ada cara lain kecuali itu harus dengan cara yang Serabut keras. Bahkan keras. sebagian menganggap bahwa gorko di situ itu bukan artinya keras. Itu karena apa? Gorok gorok itu tenggelam. Ketika seseorang itu sudah terlalu tenggelam dalam suatu misalnya kenikmatan yang sifatnya lahiriah gitu ya. Mau ditolong gitu ya, orang yang tenggelam itu harus dinaza, harus dicerabut dia, harus di apa namanya dipisahkan secara kuat gitu. Kenapa? Karena saking saking tenggelamnya gitu, saking menempelnya. Loh kita aja kalau misalkan bayangkan, mohon maaf itu orang kalau misalkan apa rambut yang di ini apa sih bulu ya, bulu yang ada di tangannya gitu ya, ditempelin solatip gitu. Coba Anda cabut, agak lama aja gitu Lumayan, nempelnya. Sebenarnya nggak lumayan terlalu lama lah, lumayan. misalnya 5 menit lah. Itu nyabutnya aja kan sakit banget itu. Itu baru 5 menit. Bayangkan nempelnya kita sama dunia ini beberapa puluh tahun. Itu mau diambil, itu kayak udah jadi jati diri kita gitu. Mau dipisahkan dari kita itu ya Allah rasanya itu berat banget kayak kita kayak misalkan udah sering banget sama orang tiba-tiba harus pisah sama orang itu. Gitu. Itu kan juga ada apa keberatan tersendiri ya, gitu kan. Nah, iya keadaan alam akhirat pun seperti itu gitu ya. Jadi wan naziat ada malaikat-malaikat khusus yang tugasnya dia itu berat gitu. Berat itu bukan, ini konteksnya bukan bukan ini horor, bukan bukan film horor ini. Wan naziati gorgo ini. Dia itu maunya lembut, cuman emang nggak bisa gitu loh. Dan itu tugas terberat buat dia. Ketika dia sebetulnya harus bersikap lembut, tapi dia justru berbuat kasar gitu. Dan Itu bukan kasarnya karena memang ya kitanya yang terlalu nempel sama dunia bukan ini. Dan bukan dari malaikatnya, sekarang Ustaz. Bukan dari kenapa? malaikatnya, tapi dari kitanya Bukan, yang udah iya, nempel. bukan dari malaikat yang horor, bukan gitu ya. Ya kan kadang-kadang dikonstruksi malaikat pencabut nyawa itu kan malaikatnya horor gitu. Horor, keadaan horor itu ada karena diri kita sendiri gitu. Karena kita sangat terlalu apa namanya menempelnya sama dunia melekatnya gitu ya, sesuatu yang melekat itu nggak bisa kayak apa namanya dilepaskan. Sebagian lem kan kayak gitu ya, lem itu ada yang kuat banget ya, dunia ini lebih kuat dari lem-lem paling terkuat yang pernah kita lihat mungkin. Dia akan menempel pada kita, dia akan bukan bukan menempel pada kita, dia akan membuat kita menempel
menempel sama dia dengan sangat sangat kuat Kuat. gitu dia tariknya. Itu kan jadi sebaliknya gitu, wan nasyitati nashto tuh sebaliknya itu betul gitu ya. Nasht itu apa, mengambil tanpa merusak. Jadi makanya diartikan dengan mengambil secara halus gitu ya. Jadi kayaknya kita hati-hati banget, kayak misalkan ada orang tidur gitu, orang yang sangat kita sayang lagi tidur, kita takut gitu. Gerakan kita tuh mengganggu dia. Pernah kan nggak sih ngalamin kayak gitu? Atau misalkan anak kita lagi sakit gitu ya, kita takut dia kebangun gitu. Kita khawatir dia terganggu, nyalain lampu aja kita nggak berani, gitu kan. Ya apa, napak kaki bersuara aja kadang-kadang takut mengganggu, apalagi nyalain lampu. Nah, kayak gitu juga orang-orang yang saking apa, saking mudahnya gitu ya, saking mudahnya dia untuk dilepaskan di alam dunia ini ya, buat malaikat pun itu tugas itu membahagiakan buat mereka gitu ya. Saking membahagiakannya ya, ya mereka tuh perlu apa namanya, seperti malu-malu gitu ya untuk mencabut nyawa orang-orang yang soleh itu, dan mereka minta izin bahkan kalau dalam riwayat-riwayat itu untuk mencabut apa namanya, nyawa orang-orang yang soleh gitu. Saya kira itu sedikit kali ya tentang bagaimana eh, apa namanya, dua narasi gitu ya tentang sakaratul maut itu mm, bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimanapun gitu ya, ya dunia ini sesuatu yang membentuk kedirian kita gitu ya, sehingga ya bahkan untuk level orang-orang yang soleh sekalipun akan mengalami apa namanya, hmm, apa, shock sedikit gitu loh ya. Itu suatu kewajaran gitu ya. Tapi sebaliknya gitu, jika kita saking terikat sama dunia ini, shocknya kita tuh bisa jadi nggak berhenti berhenti. Jadi kita harus terlepas daripada dunia ini. Jadi kewajaran-kewajaran itu pasti ada. Kenapa? Karena dunia ini memang betul-betul ya bukan apa namanya, sekedar alam yang kita lewati dan kita tumpangi begitu aja, tapi dia membentuk kedirian kita gitu ya. Bagaimana kita mau meninggalkan diri kita, itu kan sesuatu yang sulit gitu. Untuk meninggalkan sesuatu yang di luar kita aja sulit, apalagi meninggalkan diri kita, itu pasti lebih lebih Sulit. sulit ya. Sehingga kalau misalkan di riwayat ada cerita-cerita tentang apa, bagaimana keringatnya Nabi gitu ya, dan seterusnya, saya kira itu untuk menggambarkan kepada kita gitu ya, betapa menakjubkannya gitu ya kondisi perpindahan alam tersebut, dan kondisi ketika kita melepaskan keterikatan kita pada dunia ini, itu sesuatu yang menakjubkan. Nah, teman saya keingetan gitu ya riwayat itu, kalau ada orang meninggal gitu ya, matanya terbelalak, jangan cepat-cepat dihukumi dia itu kemudian apa namanya, ahli azab gitu, enggak. Jadi itu sama sekali tidak menjadi tolak ukur dan parameter. Enggak tahu, saya tiba-tiba keingetan aja karena apa, sempat ada yang nanya gitu ya. Nah, kadang-kadang orang yang terbelalak matanya itu orang-orang yang belum berhenti juga melihat takjub dengan Coba. apa namanya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan tolak ukur, gitu. Tapi intinya ketakjuban dan apa namanya, ketakutan itu dua-duanya ada di intensitas yang tinggi ketika kita di momen sakaratul maut, gitu ya. Baik ketakjuban maupun ke apa namanya, ketakutan, gitu ya. Itu dua-duanya akan kita alami. Kenapa? Karena kita akan masuk ke alam yang lain dan kita meninggalkan alam yang lama, gitu ya. Itu proses-proses seperti itu bukan proses-proses sederhana. Di alam dunia pun seperti itu. Mau pindahan rumah kan juga kayak gitu ya, ada momen-momen ininya, sulitnya gitu kan. Mau pindah pindah tempat gitu ya, bahkan pindah waktu gitu, pindah umur ya, itu semuanya momen perpindahan itu bukan momen-momen yang sederhana, pasti akan membawa ketakjuban tersendiri dan akan dibersamai oleh ketakutan-ketakutan sebelumnya gitu kan. Nah, ya, saya kira itu mungkin yang bisa menjadi apa namanya, eh,
percakapan kita pada pagi hari ini, dan yang terakhir itu ada usulan tentang pembahasan terkait zikir. Saya sih ngikut aja. Kalau misalkan memang programnya ke depan itu rasa perlu untuk membahas secara tematik tentang zikir itu, ya insya Allah semampunya saya juga akan apa namanya menyanggupi gitu ya untuk tema ini. Jadi saya kembalikan itu ke Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin Mas Rizal untuk program-program yang akan kita laksanakan ke depannya. Siap, Saya Mas. kira itu Bapak Ibu Ustaz, dan apa, semuanya. mungkin Johan. ada satu pertanyaan di kolom chat yang Oh gitu. tinggal. Nih, Ustaz, apakah dalam surat An-Naml ayat 40 yang dimaksud itu adalah nikmat batin? Bagaimana, eh, pertanyaan-pertanyaan bagaimana nih menarik. Bagaimana Gimana? kita bisa selalu memahamkan, ya Ustaz, bagaimana kita bisa selalu memahamkan dalam diri ini biar hati ini hadirnya selalu nikmat batin. An-Naml. Yang An-Naml 40 itu ayat yang mana ya? 40. An-Naml ayat 40. Coba saya bantu. An-Naml ayat 40. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayar Hmm. tadayalaika tarfuka. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluni aashkuru am akfuru. Waman syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Oh. Dua-duanya lah ya, itu nikmat zohir juga, itu juga nikmat batin juga, karena kan itu bercerita tentang singgasana ya, gitu kan. Jadi singgasananya itu ya itu nikmat lahiriah, gitu ya. Tapi syukurnya itu nikmat batin, gitu ya. Jadi singgasana yang berpindah lebih cepat dari kedipan mata, gitu, itu adalah sebuah nikmat yang sifatnya zohiriyah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala gitu ya menanamkan rasa syukur juga dalam diri Nabi Sulaiman, itu adalah nikmat batin Batin. yang nggak dimiliki oleh semua orang. Kita bisa jadi kalau kita yang dapat itu kita lupa. Udah dikasih lebih cepat dari kedipan mata gitu ya. Kita yang ada bukannya bersyukur malah kita menyombongkan diri gitu kan. Nah, kalau Nabi Sulaiman enggak. Nabi Sulaiman itu justru apa namanya berada dalam kondisi syukur. Nah, syukur itulah yang menjadi kenikmatan batin. Dan itu yang lebih bernilai ketimbang singgasana itu. Yang membuat singgasana itu dihadirkan sama Allah lebih cepat daripada kedipan mata, karena Allah tahu ini hambanya ini adalah hamba yang pasti bersyukur kalau dikasih kenikmatan seperti seperti itu. Jadi perbaiki dulu syukur kita yang ada di dalam kenikmatan batin itu. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan batin dulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mungkin gitu ya akan menggolongkan kita ke dalam kelompoknya nabi seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Yang dapat dua-duanya nih, dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, tapi kalaupun tidak gitu ya, ya makomnya Nabi Sulaiman itu kan kalau dalam pembahasan ini disebut sebagai bisa jadi makom yang paling akhir dari para nabi itu, gitu ya. Kenapa? Karena ya banyak kenikmatan itu yang dianugerahkan itu apa nggak ditangguhkan gitu ya di akhirat gitu, tapi dikasih semuanya di dunia ini. Ceritanya begitu, tapi walau alam gitu ya apa yang terjadi di sana kita kan nggak ada yang tahu, tapi kan apa nabi itu kan fadolna ba'duhum ba'don kan, kata istilah Al-Quran bahwa nabi itu bertingkat-tingkat level, tapi siapa yang ada di urutan keberapa kita kita nggak tahu. Tapi ya dalam kasus Nabi Sulaiman, karena beliau juga pada akhirnya Nabi ya, beliau itu memiliki kenikmatan batin dulu. Baru kenikmatan zohir itu buat beliau ya, mungkin sesuatu yang biasa saja. Buat kita itu wah, yang kenikmatan batinnya yang biasa saja. Buat beliau kebalikan, kenikmatan batinnya yang wah, yang itunya yang biasa biasa saja. Jadi ya betul ya. Jadi ayat 40 ini juga menyinggung kenikmatan batin. Hanya saya kalau yang dimaksud itu singgasananya itu adalah kenikmatan zohiria. Jadi bagaimana kita bisa selalu memahamkan dalam diri supaya itu tadi, kalau caranya Nabi Sulaiman itu ya kita selalu menanamkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Betul. syukurnya kita itu adalah kenikmatan batin, itu bukan sesuatu yang sederhana.
karena nggak semua orang itu mendapatkan momen momen syukur. Syukur itu seringkali tiba-tiba loh kalau kita perhatiin. Jadi itu malakah jiwa. Nah, cuma ini bakal jadi panjang. Coba kita sebagai sebagai bahan permenungan aja untuk menutup kajian kita kali ini, gitu ya. Jadi syukur itu sesuatu yang seringkali muncul itu dari dalam kita, bukan ikhtiarnya kita. Saking kitanya itu terbiasa dengan rasa syukur, gitu ya. Jadi itu akan menjadi panggilan jiwa kita untuk bersyukur. Meskipun dan syukur itu nggak perlu orang lain tahu gitu. Itu yang paling nikmat dari syukur itu ketika kita sadar kita lagi bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doang yang tahu. Itu muncul begitu aja, gitu ya. Nah itu coba direnungi, gitu ya. Saya kira banyak rasa syukur itu yang muncul itu secara tiba-tiba. Dan syukur yang secara tiba-tiba muncul itu harus kita syukuri lagi kemudian. Dan itu akan menambahkan ketakjuban kita yang lebih dalam lagi tentang. Nah itu saya kira itu juga apa namanya kenikmatan tersendiri gitu ya, kenikmatan batin tentu saja. Berarti kalau pertanyaannya tentang ayat ke-40 dari surat surat An-Naml. Ada lagi nggak Masya Allah. yang Sudah, kelewat? Ustaz. Coba saya dulu. Oh, ini ada dari Bu Ifuk, tapi mungkin kenikmatan hatinya orang yang tidak beriman itu oleh Allah apakah diberikan walaupun tidak disandarkan pada keimanan. Kadang saya berpikir kenapa tidak diberikan rasa kehubungan saja supaya mereka mau mencari ketenangan yang hakiki. Mungkin ini eh, kontemplasi mungkin saja untuk kita semua. Dari Ibu Ifuk, terima kasih banyak. Saya Mungkin tunggu, saya masih mencerna pertanyaannya sebetulnya. ya Apa waktunya apa udah habis ya? enggak juga sih. Boleh juga kita Atau eh, mungkin besok kali ya. Artinya orang yang besok tidak kita beriman itu oleh Allah apakah diberikan kenikmatan? Iya, iya, iya. Kenikmatan yang sifatnya batin itu juga bertingkat-tingkat, gitu ya. Jadi nggak mesti iman doang. Ilmu itu kan dikasih sama Allah, gitu kan. Ya ketenangan pun dalam dalam konteks ketenangan psikologis bukan ketenangan spiritual itu bisa jadi juga dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi itu saya kira benar, gitu bahwa orang-orang yang tidak beriman pun sekalipun gitu juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kenikmatan batin. Tapi bukan kenikmatan yang ideal tadi gitu. Jadi sekedar batin itu nggak cukup gitu. Yang batin pun bertingkat-tingkat gitu kan yang tadi kita bilang gitu. Karena yang potensi dalam diri kita itu sangat banyak. Jadi pembagian ini pokoknya jangan disibukkan gitu ya dengan pembagian zohir dan batin. Coba perhatikan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kenikmatan itu sangat bergantung sama potensi diri kita. Kalau kita berhenti hanya pada aspek-aspek psikologis saja, gitu ya. Maka kenikmatan kita tuh akan menjadi kenikmatan itu aja. Tapi agama ini bukan cuma tentang ketenangan psikologis. Kalau ketenangan psikologis itu cuma Anda dan diri Anda sendiri aja. Tapi kalau ketenangan spiritual itu bagaimana itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar diri kita sendiri gitu. Itu ketenangan spiritual. Jadi ada perbedaan spiritual dengan emosional. Ketenangan emosional itu dikasih. Nah, itu kenikmatan batin juga benar, tapi bukan kenikmatan batin yang spiritual. Bukan kenikmatan batin yang ada di level yang lain gitu, yang lebih tinggi lagi. Kalau saya tidak salah paham ya pertanyaannya. Ya kalau kita mau mau berharap dia dikasih kebingungan supaya mencari itu, ya saya kira itu dikasih sama Allah sih. Dan itu cara Allah pasti nggak mungkin ada orang yang di satu fase mungkin momentumnya aja belum tiba, tapi akan tiba satu saat gitu ya di mana orang tuh kemudian fitrahnya itu akan menyala dan dia akan kemudian mengalami kebingungan dan dia akan mencari. Gitu ya. Entah dengan cara apapun, Tuhan tuh selalu punya cara untuk mau menyempurnakan hujahnya di hadapan manusia ini. Saya kira itu. terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, mohon maaf jika ada. kontemplasinya untuk kita semua. Masya Allah. Eh, Kata anak Am ini menjadi sangat penting Ustaz ya, karena bagaimana kita mampu sadar atas kenikmatan itu sendiri. Karena jangankan untuk kenikmatan batin, untuk kenikmatan zohir aja, kadang-kadang kita lebih memilih yang sesaat, kesenangan-kesenangan sesaat ini daripada yang mungkin membuat kita lebih bermanfaat dalam nikmat ini.
Jangan untuk yang batin, yang zahir saja mungkin kita sering kali lalai, sering kali lupa. Mudah-mudahan kita semua semoga kita semua menjadi berkahannya diberi, tapi juga mampu menyadari, mensyukuri, dan menjaga nikmat-nikmatnya Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmatmu, termasuk orang-orang yang senantiasa merenungkan tanda-tanda kebesaranmu, dan termasuk orang-orang yang telah engkau bernikmat. Terima kasih banyak Ustaz Hajir, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok pagi di jam yang sama. Mudah-mudahan Ustaz Hajir selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Amin, Allah sama-sama. dan kita semua. Mungkin kita tutup kajian kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih dan banyak. teman-teman semuanya. Sehat selalu, berkah Sama-sama, selalu. Ustaz. Barakallahu Amin. fiik. Terima kasih banyak Mas Hajir, sehat selalu. Salam Insya semua. Allah. Semoga kita besok bisa bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو الله Waalaikumsalam الذي warahmatullahi لا wabarakatuh. إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير